Dari Malaysia, Pak. Pak Yusuf nih kayaknya. Pak Yusuf, silakan. Aduh, baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Solihin dan juga Pak Dr. Hafaz, teman-teman yang hadir pada malam ini. Yang pertama, terima kasih untuk mengundang saya untuk sekian kalinya sebenarnya. Yang pertama ialah apa yang saya belajar malam ni, dua istilah Indonesia yang saya akan cuba memelesiakannya, iaitu ranah dan nalar. Ya. Gimana? Apa dimanusiakan? Baik, yang kedua, secara ringkas, saya fikir apa yang dikupas tadi oleh Bapak Solihin, wallahu a'lam, saya belum baca bukunya, tapi setelah mendengar kupasan itu, saya cenderung untuk menyatakan Safruddin ini adalah seorang Islamis. Seorang Islamis dengan menyantuni pemikiran sosialis dan kapitalistik pada masa itu. Maknanya dalam aspek muamalah dan juga ekonomi ini pada masa itu belum lagi dominan. Ya, belum lagi dominan. Lantas walaupun pemikirannya itu cukup Islamik, namun ada usaha untuk menyantuni pemikir-pemikir sosialis dan kapitalis ini supaya mereka itu diajak bersama. Barangkali itu yang dapat saya tanggapi setelah daripada Pak Solihin itu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yusuf. Oke Pak Solihin, setelah ditunggu sebentar, mungkin kita minta dari tanggapan yang lain dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan. Jadi Pak Yusuf belum apa ranah dan apa tadi Pak Yusuf? Nalar. Nalar ya? Nalar. Nih Rosalinda. Ya Ibu Rosa, silakan. Ya. Ya, terima kasih Prof. Menarik apa yang disajikan oleh Dinda Muhammad Solihin, pemikiran ekonomi Islam Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara ini karena dia juga berlatar belakang aktivis politik, ya. Kemudian dia juga belajar agama dari orang tuanya Masumi, gitu ya. Pemikirannya itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Walaupun tadi dikatakan dia seperti Safruddin Prawira Negara ini dia lebih sosialis religius, ya. Sosialis religius ini itu sebetulnya ada dalam konsep ekonomi Islam yang kita istilahkan dengan al-istirokiyah al-islamiyah. Saya mengutip buku al-istirokiyah al-islamiyah karangan Mustafa Yaqub, ya. Dengan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sosialisme Islam. Ya. Dalam apa yang dikatakan oleh Safruddin Prawira Negara ini, apa yang ada dalam ajaran Islam itu seperti zakat, sedekah, wakaf, itu adalah sosialisme. Ya memang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Mustafa Yaqub itu
itu bagian dari al-istirokiyah Islamiyah, bagaimana negara mengatur hak milik pribadi, diserahkan sebahagian menjadi hak milik orang lain. Nah, itu unsurnya di sana. Negara mengatur hak milik pribadi menjadi hak milik orang lain. Itu ada lagi al-istirokiyah al-Islamiyah itu tentang kewenangan negara dalam melepaskan hak milik pribadi itu menjadi milik umum. Misalkan ketika ada air sumur yang di atas tanah milik pribadi dan itu menjadi sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat di sekitar itu, maka negara punya kewenangan untuk melepaskan hak milik pribadi itu menjadi milik umum. Nah itulah al-istirokiyah al-Islamiyah. Jadi sebetulnya pemikiran Safruddin Prawira Negara ini bukan istilahnya dia berada pada pemikiran sosialis seperti yang paham komunis itu, tidak. Dia memang apa yang menjadi pemikirannya itulah ekonomi Islam itu, gitu ya. Ya mungkin cukup pendapat saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Bu Rosalinda. Satu lagi kita minta, ya silakan Pak Samsolidul Adha ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Hafaz. Menarik, tokoh yang kita bahas saat ini adalah Syafruddin Prawira Negara. Tapi saya ingin sedikit kita agak keluar daripada konteks bahasan kita untuk mengukur siapa Syafruddin Prawira Negara ini. Saya kira kita harus bersepakat dalam mendefinisikan apa itu pemikiran ekonomi Islam. Setidaknya dia harus berangkat dari min masadirus syariah ila maqasidus syariah, berangkat bertolak belakang daripada sumber epistemologi Islam dan berakhir atau bertujuan untuk mencapai maqasidus syariah, tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah. Nah, menarik kalau kita lihat daripada Syafruddin Prawira Negara, ada sebuah artikel yang saya kira otoratif yang disusun oleh berjudul In Memoriam Syafruddin Prawira Negara, karangan George McTicahin. Di dalam ulasan artikel ini kita tidak menemukan seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya oleh pembicara latar belakang secara formal maupun informal pengalaman belajar daripada Syafruddin dalam bidang fiqhiyah atau kajian-kajian pengetahuannya dalam dalam persoalan muamalat. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah sepertinya Syafruddin memang mengandalkan rasionalisme ekonomi berbasis moral ekonomi, konsep moral ekonomi. Mengapa demikian? Bisa dikatakan Syafruddin menulis sebuah artikel yang saya kira menjadi paradigma pemikiran ekonominya berjudul Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Negara. Artikel ini sekalipun tidak dikhususkan tentang ekonomi tapi menunjukkan konsep multidimensional bagaimana Syafruddin melihat persoalan kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Nah, kalau kita melihat misalnya konsep Syafruddin mendefinisikan riba, riba bagi Syafruddin bukan interest. Riba bagi Syafruddin adalah ketika ada suatu relasi kekuasaan. Kalau kita bicara tentang paradigma Foucauldian, yang bersifat memaksa, yang bersifat eksploitatif untuk menguruk kekayaan atau menguruk keuntungan sebesar-besarnya daripada melalui praktik, melalui sirkulasi modal. Saya kira ini sama dengan pemikiran Karl Marx di dalam buku kedua Das Kapital yang berargumentasi terjadinya appropriation atau perampasan
kekayaan atau sumber daya ekonomi oleh pemilik modal melalui kegiatan-kegiatan bisnis. Ini juga sama dengan pemikiran Thorstein Veblen di dalam buku The Theory of Business Enterprise, di mana pengusaha dianggap sebagai penyabot di dalam kegiatan ekonomi. Saat itu yang latar belakangnya adalah para pemilik kapitalistik ini, kapital ini menjalankan yang disebut dengan retribusi sumber daya ekonomi, yang menyebabkan ketimpangan atau gap, kesenjangan yang sangat parah. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika Syafuddin mendefinisikan riba seperti ini, berada bahwasanya interest itu adalah bukan bunga bank. Bunga bank sebagai implikasi daripada produktivitas ini mirip dengan cara pandang Timur Quran. Di dalam buku yang diediting oleh Jomo Kwame Sundaram, Alternative Islamic Economic Perspective and New Direction, yang diterbitkan tahun 1992 pada bab pertama, Contemporary Islamic Economic System, di mana Timur Quran menyatakan berdasarkan pendekatan sosial historis yang disebut dengan riba itu adalah praktek enslavement, timbulnya perbudakan, timbulnya perampasan terhadap harta ataupun kekayaan sumber ekonomi. Kalau kita katakan bahwasanya Syafuddin Prawira Negara ini mungkin berbeda dengan tidak mengacu misalnya kepada pandangan Anwar Iqbal Al-Quraisy di dalam buku The Theory of Islam and the Theory of Interest yang diterbitkan tahun 1946, tetapi mengacu kepada sebuah artikel yang ditulis oleh Fazlur Rahman yang berjudul dengan Riba and Interest yang diterbitkan 1964. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak memiliki pandangan nazariyatul fiqhiyah sama sekali, tapi yang menjadi rujukan daripada Syafuddin Prawira Negara ini adalah memang Fazlur Rahman terkait dengan konsep bunga sebagai implikasi atas produktivitas. Nah, di satu sisi lain, konsep bunga sebagai implikasi dari produktivitas ini mirip pendapat Karl Menger di dalam buku The Principle of Economics dan juga pendapat Bohem Walk tentang The Positive Theory of Capital, dia dengan pengertian yang sama. Tapi ini menarik kalau tidak kita perbandingkan dengan pendapat mainstream ekonomi syariah atau pendapat muamalah fiqhiyah klasik yang dicoba untuk diletakkan oleh Syafuddin Prawira Negara ini adalah fondasi moral ekonomi. Bahkan saya bisa mengatakan Syafuddin Prawira Negara adalah peletak pertama mazhab alternatif kritis ekonomi syariah. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa jadi di dunia internasional. Jauh sebelum Syed Muhammad Syed Naqvi yang menulis buku tentang konsep etik di dalam ekonomi syariah. Jadi sangat penting untuk melihat bahwasanya bisa jadi Syafuddin Prawira Negara tidak memenuhi kualifikasi min masadir syariah ila maqasidus syariah, tetapi dia memberikan landasan moral etik ekonomi yang sifatnya islami, yang sifatnya itu mengandung substansi nilai Islam. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Samsul pencerahannya tadi. Beliau sudah membandingkan dengan beberapa tokoh pemikir yang mungkin sezaman ya 50-an ataupun 60-an pemikir ekonomi ya. Nah, Pak Solihin, ini sudah ada 3 tanggapan yang mungkin Pak Solihin ingin menanggapi lebih lanjut, dipersilakan. Ya, terima kasih. Pendapat ya, saya kira bukan tapi pendapat untuk mendalami atau mengeksplorasi lebih jauh tentang sosok Syafuddin Prawira Negara. Ya. Pertama dari Prof. Nick Yusuf dari Malaysia. Jadi ulasan tadi dia bagi menjadi 2 ranah, 2 kategori. Pertama ranah, kemudian nalar. Ya. Kalau tidak salah, nalar atau ranah ini mungkin identik dengan empirisme. Empirisme. Apa yang kemudian dikatakan oleh Cocokroaminoto sebenarnya sejajar atau linear dengan apa yang dikatakan oleh Syafuddin Prawira Negara, bahwa sesungguhnya Islam itu mesti menjadi sesuatu yang applicable ya, atau bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Nah, disitulah fungsi dia sebagai seorang teknokrat. Ya. Teknokrat.
Yang kedua nalar. Nah, inilah kemudian yang menjadi pondasi epistemologi dari baik itu Doam Raharjo, ya baik atau kemudian analis lain yang mengkaji sosok Sapruddin Prawiranegara yang kemudian mengkategorikan epistemologi Sapruddin Prawiranegara ini berhubungan. Jadi punya korelasi dengan dua epistemologi mainstream atau grand narasi yang kita kenal, pertama adalah sosialis, kemudian kapitalis. Meskipun kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa Sapruddin Prawiranegara ini pure sosialis atau kapitalisme. Kenapa? Karena dia berangkat dari kosmologi Islam sebagai dasar filosofinya. Ya. Makanya kemudian tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Samsul Adah tadi ya, kalau dia mengatakan mengkategorikan kemudian Sapruddin Prawiranegara sebagai mazhab kritis, bahkan jauh melebihi mendahului masalah alternatif yang dikemukakan oleh Adar Nakfi tadi ya. Karena memang kalau kita lihat kinerja intelektual atau kerja-kerja intelektual yang dibangun oleh Sapruddin Prawiranegara itu ada 3 yang disasar secara kritis. Pertama, dia menggugat otoritas Islam yang selama ini mengartikan riba itu dalam ranah yang sangat sempit sekali, gitu ya. Tapi tidak pernah menyentuh sisi kemanusiaan, gitu ya. Apa dia? Makanya kemudian dia berangkat atau beranjak dari teks menjadi kepada sesuatu yang lebih luas lagi, yaitu makasid. Jadi riba itu bisa dikatakan riba kalau ada unsur eksploitatif. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kemudian saya mencoba memformulasi sesungguhnya indeks eksploitasi bank syariah. Dan saya menemukan ternyata, nah ini, dari beberapa negara yang paling tinggi justru tingkat perasaan atau pengalaman masyarakat terhadap bank syariah itu mereka merasa bahwa bank syariah ini kok eksploitatif gitu ya. Itu justru berada pada Indonesia dan Arab Saudi gitu ya. Kenapa? Kita melihat eksploitasi itu tidak murni atau tidak semata-mata terjadi pada sistem kapitalisme sosialis, tapi justru dalam Islam itu sendiri. Kalau Islam hanya dijadikan alat untuk mencari keuntungan saja tanpa dalam hal ini Sapruddin Prawiranegara jauh melampaui nalar yang dibangun oleh ulama-ulama klasik yang hanya mengartikan riba dalam makna tambahan, ya, apa mudah apaan itu. Tapi lebih substansi lagi dia mengarah pada maqasid syariah. Kenapa Allah itu mengharamkan riba? Ya supaya tidak terjadi eksploitasi. Itu yang disasarnya. Jadi corak dari pemikiran Sapruddin Prawiranegara memang sangat rasionalistis ya. Kenapa? Karena memang dia menjadikan Fazlur Rahman itu sebagai guru, atau saya katakan sebagai literasi imajiner dia sebagai seorang tokoh. Kemudian pandangan dari guru saya Bu Rosalinda memang saya kira tidak ada yang kontradiktif, dan saya sepakat dengan mengatakan bahwa Islam itu berada pada ranah sosial, ya, dia dan ranah kapitalis dalam arti moderat. Tidak semata-mata menguntungkan atau memberikan porsi yang sebesar-besarnya pada negara, tapi Islam hadir sebagai alat kontrol terhadap nafsu kekuasaan negara. Ya. Begitu juga Islam juga tidak memberikan ruang yang sebesar-besarnya pada individu dengan mengeksploitasi kebebasan tanpa mempertimbangkan orang lain dan menerima apa yang dikatakan Adam Smith, ya, dalam The Will of Nation-nya, tapi justru mengontrol nafsu keserakah manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian apakah Sapruddin Prawiranegara ini dapat kita jadikan model untuk perekonomian Indonesia? Saya kira bisa saja kalau seandainya wacana ekonomi hari ini melirik ekonomi Islam. Kenapa? Karena beberapa tokoh pendiri bangsa ini sebenarnya justru telah menerapkan Islam, ekonomi Islam bukan dalam makna sekarang, tapi lebih substantif lagi. Bagi mereka itu tidak penting kita menggunakan label Islam, tapi yang lebih penting adalah substansinya. Nah, makanya kemudian Sapruddin Prawiranegara justru mengaplikasikan beberapa kebijakan yang saya kira tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi itu tanggapan saya yang bisa saya hantarkan pada 3
pendapat tadi ya dalam diskusi kali ini. Saya kembalikan pada Prof. Atas.